teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk mereview beberapa setup yang juga sempat saya share teman-teman di YouTube. Kita punya beberapa setup para EMA dan juga saya sempat nge-share di live webinar VIP kapan hari ya, tanggal 20 September ya, tahun 2021. Kita punya setup di Gold XAU USD. Kita akan start dari XAU USD terlebih dahulu. Atau kita akan tonton sedikit cuplikannya. Mungkin teman-teman publik yang tidak berlangganan VIP belum bisa akses ya. Jadi saya mau nge-play sedikit aja. Yang tengah ini. Cara bentuknya. Yang zone yang bawah ini kurang oke cara bentuknya. Yang paling oke sebenarnya yang tengah ya, yang tengah ini. Tapi kita perlu mengadjust entry-nya supaya nggak terlalu lebar juga. Ya, kita merefine entry-nya ya. Waktu itu, sekarang kita punya setup-nya teman-teman. Kalau teman-teman nonton live webinar VIP waktu itu, kita punya 3 area yang sangat menarik ya. Secara scoring, ketiganya bagus banget ya. Tetapi saya menyampaikan di sana, kalau zona yang tengah, atau yang ini, area 1783406, teman-teman, itu adalah yang paling menarik di antara ketiganya. Jadi saya merefer ke yang paling tengah ya, teman-teman, untuk, ya ini salah satu, kalau secara scoring sih, scoringnya oke ya, tetapi kalau secara bentuknya yang atas dan yang bawah tidak seperti apa yang saya inginkan. Jadi yang paling oke yang tengah, kita akan remove teman-teman, harga masuk dan sekarang udah TP cukup jauh ya. TP cukup jauh kalau teman-teman ambil area tersebut. Kebetulan memang jarang banget ya ke Jaripedia charting di gold, tapi waktu itu ada yang request, ada dari teman dari Malaysia mungkin. Ada Pak siapa, mohon maaf saya lupa namanya, request kita charting di gold ya, saya akan charting di gold. Sebenarnya ya teknik yang kita gunakan supply demand teman-teman itu fit di semua market ya, tinggal kita mau belajar mengenal marketnya lebih dalam lagi. Ya karena perlakuan antar market tentu aja berbeda ya. Kalau kita ngomongin spot forex ya seperti yang biasa kita lakukan, entry-nya gimana, stop loss-nya gimana, itu ya mungkin ada sedikit perbedaan yang perlu teman-teman ketahui. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam forex. Sekali lagi kita mau pakai para EMA, teman-teman. Ini adalah watchlist kita yang bisa kita lihat saat teman-teman nonton video ini. Ini USD CHF. Ini saya share watchlist saya, teman-teman. Ya, jarang-jarang ya saya nge-share watchlist. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali lah ya. USD CHF, teman-teman, CHF GBY, Euro GBY, GBP GBY, dan GBP NZD. Nah, kita punya beberapa setup, teman-teman. Ini watchlistnya tetap sama, teman-teman bisa lihat USD CHF sampai GBP NZD. Kita akan start dari USD CHF terlebih dahulu ya. Oh ya, sorry, webcam saya nggak nyala karena memang komputernya lagi nggak di tempat seperti biasanya. Jadi saya mau ngeset ulang, teman-teman. Karena kebetulan lagi ada kerjaan di rumah. Jadi ya kotor semua rumahnya. Saya lagi bongkar-bongkar ruang kerja saya, ruang komputer saya supaya lebih nyaman aja. Nah, kita punya rally base rally, teman-teman. Rally base rally, kita perlu turun time frame ya kan. Kita perlu turun time frame. Karena apa? Satu candle ya, satu candle. Yang bawah juga kita punya rally base rally. Kita perlu turun time frame. Nah, kalau teman-teman ambil dari proximal ke distal gitu aja ya, nggak salah sih, nggak salah. Tetapi sayangnya area entry yang atas, kalau teman-teman ambil proximal ke distal, ya teman-teman udah SL duluan. Tetapi kalau teman-teman yang refine entry-nya, maksudnya mengadjust entry-nya, mengatur entry-nya lebih kecil lagi, kita dapat area yang biru aja nih teman-teman. Dapat area yang biru. Kita perlu zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin ya turun satu-satu, teman-teman. Misalnya dari H1, teman-teman bisa turun 30, 15, 5, dan seterusnya ya. Kalau favorit saya sih dari H1, 30, 15, atau 21, itu udah cukup banget ya. Nah, kita punya area, kalau teman-teman entry di area yang biru ini, teman-teman masuk di sini dan udah TP berapa nih? TP hampir TP3 ya, hampir TP3 tapi nggak sampai TP3. TP 2,83. Tapi kalau teman-teman entry dari proximal ke distal, teman-teman, ini udah SL duluan. Alright, kalau teman-teman lanjutin buy, ya ini strategi yang lain, tentu aja bukan strategi para EMA, kalau EMA-nya udah keluar ya, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang belajar para EMA, saran saya stick to the rule ya. Yang sedang kita bahas sekarang, area yang bawah itu benar-benar bukan strateginya para EMA. Karena EMA-nya udah keluar ya. EMA-nya udah keluar. Kalau teman-teman udah tahu caranya, strategi yang lain, ya sah-sah aja ke teman-teman buy. Ini kita punya area buy yang kedua, yang bawah teman-teman. Kita punya rally base rally di sini areanya.
sorry, di sini areanya, kita masuk di sini teman-teman pending order, dan masuk udah TP2 kalau teman-teman ambil dari proximal. Alright, kalau teman-teman adjust entry-nya ke bawah, teman-teman belum kepanggil. Alright, di area yang biru. Itu pembahasan kita untuk USD CHF teman-teman. Kemudian kita lanjut ke CHF JPY. Ya, CHF JPY ini menarik. Kita punya area, emangnya udah sedikit keluar teman-teman. Kalau teman-teman ingat, saya notes di CHF JPY ini saya prefernya area hijau ini di break terlebih dahulu, baru saya akan lebih suka untuk nge-sell di sini. Tapi kalau teman-teman ternyata harga kan nggak nge-break area hijau ya. Area hijau ini demand teman-teman di daily. Kalau demand di daily ini udah clear, saya mungkin akan jauh lebih menarik ya untuk entry di sini. Tapi sayangnya harga belum merusak area hijau dan EMA ya sedikit keluar ya. It's okay kalau saya ya. Kalau teman-teman strict to the rule ya, tetaplah strict to the rule ya. Saran saya sih tetap ketat sama aturannya. Kalau EMA-nya udah keluar ya jangan di entry, karena ya kalau teman-teman entry di sini ya teman-teman masih TP sih, BEP ya, TP 1,5 banding 1 di sini teman-teman. Kita punya drop is drop seperti itu. Kita ke Euro JPY teman-teman. Euro JPY ini entry yang sangat smooth teman-teman. Kita punya skor yang cukup tinggi juga. Kita juga sharing teman-teman ini cara scoring dan lain sebagainya di VIP. Kita punya 8 dari 10 ya skornya. Kita punya strukturnya very good, strukturnya 5 dari 5, trennya cukup oke, minus curve-nya aja ya nggak oke, profit zone-nya cukup oke ya. Nggak begitu oke tapi cukup oke. Totalnya 8 dari 10 ya. Dan kita punya beberapa odds and answer, diantaranya flip, kita punya flip, kita punya quick hits juga ya kayaknya. Di 55 mungkin kelihatan ya quick hits-nya. Oh enggak, di 60 kelihatan kah? Atau di 21 mungkin? Oh, kenapa saya masukin ini? Berarti nggak ada quick hits nih harusnya. Sorry, teman-teman. Ya, kita hapus aja nanti ya. Alright, harga masuk, teman-teman. Harga masuk dan udah TP3. Ini di Euro JPY. Setup kita kemarin ya, teman-teman. Kemudian GBP JPY, ini SL, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini secara struktur mirip-mirip dengan Euro JPY. Tapi sayangnya GBP-nya, GBP JPY tidak on ya. tidak berjalan semulus Euro. Nah, ini Euro, kita profit ya, cukup 1/3, atau teman-teman kalau pakai trailing ya mungkin, atau ambil 1/4, ya teman-teman udah dapat. GBP JPY teman-teman sayangnya ya tidak berjalan seperti Euro. Ini zonanya di violet teman-teman. Kalau teman-teman strict to the rule teman-teman, silakan dilihat. Teman-teman tidak entry dan tidak SL. Sekali lagi, kalau teman-teman strict to the rule, teman-teman kali ini di GBP JPY selamat karena EMA. Alright, ya itulah suka duka strict to the rule. Kemarin kita punya setup ini teman-teman. Menurut saya ini masih oke ya. Saya masih suka areanya GBP JPY. GBP JPY masih oke. Nanti tinggal lihat gimana cara masuknya harga. Di samping itu, untuk teman-teman yang ambil rule EMA, teman-teman ini udah keluar EMA-nya, jadi tidak valid untuk entry-nya. Jadi kalau teman-teman ya sekali lagi, ini rule EMA-nya sudah close semua, maksudnya sudah nggak valid semua ya setup yang saya share ini, baik di USD CHF tadi. USD CHF sudah tidak valid tentu aja. CHF JPY tidak ada setup teman-teman. Ya udah banding 1 dan SL. Euro JPY working very well dan udah harga kembali menembus yang atas teman-teman. Yang terakhir GBP SL. Ini tadi apa? Yes, ini 1/3 Euro GBP NZD ya belum kepanggil ya di H4. Nah, teman-teman, sekali lagi saya nge-share ini, teman-teman, saya nge-share watchlist saya nge-share setup saya, cara saya trading, apa yang saya lihat, teman-teman. Goal saya cuma satu, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng-bareng. Kuncinya sih teman-teman, kalau teman-teman khususnya buat teman-teman yang baru join ya, maksudnya baru join di dunia trading dan market seperti ini, teman-teman, saran saya teman-teman bisa start dari belajarlah sebanyak mungkin. Nggak perlu banyak-banyak strateginya, cukup satu strategi tapi sangat dalam. Saya lebih prefer melakukannya. Dan juga teman-teman, apa yang teman-teman lihat di sini mungkin terlihat sangat mudah ya, tetapi tidak semudah seperti apa yang teman-teman
apa namanya, mungkin bayangkan ya, sekali lagi, saya melakukannya, saya bisa menjalankan rule yang saya kerjakan karena saya melakukan pengetesan. Idealnya setelah teman-teman belajar, setelah teman-teman melakukan pengetesan, nah itu baru bisa terjun di akun real. Kalau teman-teman belajar belum, pengetesan belum ya, jangan harap untuk masuk dan profit luar biasa di dalam market, karena itu akan jadi mimpi dia siang bolong menurut saya ya. Sekali lagi ya, mohon maaf teman-teman karena hari ini mungkin kata-katanya agak keras ya, karena saya kemarin banyak dapat chat, banyak dapat apa ya, kok kayaknya gampang ya. Ya memang gampang, kalau teman-teman lihat gampang ya kelihatannya gampang, tapi apa yang saya lakukan teman-teman, saya ambil kelas, saya ambil apa ya, saya ambil banyak hal, ambil kelasnya Sam Saidon di Pinnacle, saya ikut course strategi di Trading Academy, dan kalau teman-teman apa ya, lihat story saya, mungkin saya menghabiskan cukup banyak waktu setiap harinya, mungkin 3 atau 4 jam sehari untuk ngikutin kelas, karena memang di Pinnacle kita ada forum ya setiap hari sama Sam, kita live charting setiap hari, setiap jam 7 malam teman-teman. Saya review lagi, saya marking, saya review, saya marking, begitu terus ya teman-teman kerjaan saya. Terima kasih, saya Dani Indrawan Pratama undur diri dan bye-bye.